Kisah Ibu Sambung episode 15. Obrolan di ruang tamu keluarga Luksono malam itu lebih banyak diisi oleh celoteh Ciko yang kadang ditimpali oleh Selin. Kinanti mendengarkan percakapan kedua anaknya sambil sesekali memperhatikan Chandra. Ia ingin menilik bagaimana sikap Chandra terhadap Camelia dan sebaliknya. Namun keduanya terlihat biasa saja. Jadi, bagaimana keadaanmu sekarang ini, Kinanti? Marissa memulai pembicaraan setelah Ciko dan Selin menyudahi celoteh mereka. Baik-baik saja, Bu, jawab Kinanti. Lantas menceritakan bahwa ia sudah bercerai dengan suami keduanya dan sekarang ia sudah tinggal di Indonesia lagi. Marissa tampak sedikit terkejut dengan penjelasan Kinanti, tetapi kemudian dia berusaha bersikap biasa. Marissa berdeham. Oh begitu. Lalu sekarang kamu tinggal dengan siapa di Indonesia? Sepulangnya ke Indonesia, saya tinggal dengan keluarga di Bandung. Tapi sekarang saya kos di Jakarta karena ingin mencari pekerjaan bersama teman saya. Kinanti mengatakan itu sambil melirik Chandra, ingin mengetahui reaksi mantan suaminya itu. Marissa mengangguk-angguk mendengar jawaban Kinanti. Sebelum melanjutkan pembicaraan, Marissa memanggil Susdini agar mengawasi Ciko dan Selin yang sudah saling berkejaran sambil tertawa-tawa. Mereka tak betah mengobrol lama, seperti anak-anak pada umumnya. Ibu bukannya tidak suka kamu datang ke sini, hanya saja sebaiknya jangan terlalu sering, karena bagaimanapun Chandra sudah menikah lagi. Marissa kembali memulai pembicaraan. Kinanti tak menyahut. Dan juga, ibu berharap kamu tidak mengajak Chandra untuk bersama dengannya ke sini. Maksud ibu, kalau kamu mau datang ke sini untuk melihat Ciko dan Selin, silakan saja. Datang ke sini sendiri atau mungkin bersama saudara maupun kerabatmu, lanjut Marissa. Kinanti masih tak menanggapi perkataan mantan mama mertuanya. Marissa memang tidak marah dengan kedatangannya malam itu, namun perkataan Marissa barusan sudah cukup menjelaskan bahwa keluarga Luksono sudah membatasi kedatangan Kinanti ke rumah itu. Entah kenapa Kinanti merasa sedikit sakit hati terhadap sikap Marissa tersebut. Sebenarnya Kinanti berharap rumah keluarga Luksono masih terbuka lebar untuknya, karena bagaimanapun ia adalah ibu kandung Ciko dan Selin. Namun, kini ia harus kecewa. Kinanti kembali menoleh pada Chandra untuk melihat reaksinya. Tatapan mereka sejenak bertemu, tetapi kemudian Chandra memalingkan wajah. Kinanti menghela napas. Saya mengerti, Bu. Saya tidak akan sering datang ke sini. Kinanti akhirnya bicara. Marissa kembali mengangguk, berharap Kinanti benar-benar memahami maksudnya. Kalau begitu, saya permisi pulang. Ucap Kinanti seraya beranjak. Chandra berdeham. Biar kupanggilkan Pak Dodi agar mengantarmu pulang. Tidak usah, juga Kinanti sebelum melanjutkan. Aku naik taksi online saja. Oh ya sudah, Chandra berkata pelan. Camelia memanggil Ciko dan Selin agar menemui Kinanti yang ingin berpamitan. Kinanti menciumi kedua buah hatinya sebelum beranjak. Ketika Kinanti sudah berjalan, Chandra tampak ingin mengantarnya hingga ke teras. Namun Chandra kemudian menahan langkah dan menoleh pada Camelia, khawatir sang istri tak suka jika ia melakukan hal itu. Kening Camelia berkerut melihat Chandra yang menatapnya dengan canggung. Ia pun segera meninggalkan suaminya itu untuk mengantar Kinanti ke teras, ditemani oleh Ciko dan Selin. Ciko melambaikan tangannya ketika Kinanti memasuki taksi online yang berhenti di depan gerbang halaman rumah mereka. Setelah taksi tersebut berlalu, mereka masuk rumah lagi. Ciko, Selin, ayo kita siapkan buku pelajaran. Setelah itu, kalian tidur ya, besok pagi harus sekolah. Camelia menuntun kedua anaknya. Oke Mama, seru Ciko dan Selin. Awalnya Camelia merasa khawatir kalau Ciko tak mau dekat dengannya lagi karena kehadiran Kinanti tadi. Apalagi terlihat Ciko sangat senang dengan kehadiran ibu kandungnya tersebut. Namun, Camelia merasa lega karena kekhawatirannya ternyata tak terbukti. Ciko tetap bersikap manja padanya, seperti yang Selin lakukan. Chandra, ibu ingin bicara denganmu, tutur Marissa setelah menantu dan kedua cucunya naik ke lantai 2. Apalagi, Bu? Chandra mengernyit. Apalagi? Marissa mencibir sebelum melanjutkan. Kamu itu kenapa makan malam bersama Kinanti sebelum kesini tadi? Chandra menghela napas.
Tadi kan sudah aku jelaskan alasannya, Bu. Dengar, Chandra. Kali ini Bu terima alasanmu karena kamu dan Kinanti baru bertemu lagi setelah sekian lama. Tapi seterusnya, tidak ada lagi kamu makan malam bersamanya ataupun membawanya kemari. Tegas Marissa. Chandra mengangguk. Aku mengerti. Kamu ini bikin ibu pusing. Setelah kamu nikah dengan Camelia, ibu rencananya mau lihat rumah ibu yang di Surabaya. Tapi sepertinya ibu belum bisa meninggalkan kalian. Marissa menyilangkan lengan. Jangan ke Surabaya dulu, Bu. Chandra mengatupkan kedua tangannya sebagai tanda permohonan. Karena saat ini dia memerlukan sosok sang ibu sebagai penengah antara dia dan Camelia, mengingat usia pernikahan mereka yang masih seumur jagung. Usai bicara dengan ibunya, Chandra beranjak ke kamarnya di lantai 2. Ternyata Camelia sudah ada di dalam. Sejenak mereka bersitatap, tetapi Camelia segera mengalihkan pandangan. Melihat Camelia yang tampak tak ingin bicara dengannya, Chandra menebak bahwa istrinya itu sedang marah. Namun ia tak tahu pasti karena raut wajah Camelia terlihat biasa saja. Camelia, kamu marah? Chandra menahan Camelia yang ingin beranjak keluar kamar. Tentang apa? Tentang Kinanti maksudmu? Camelia memastikan. Ya, kamu marah aku membawanya kemari. Camelia berdeham. Bukan marah, hanya saja aku heran. Kenapa kamu bisa membawanya kemari tanpa memberitahuku ataupun ibu terlebih dahulu? Sebenarnya aku heran, kenapa kamu dan ibu terlalu mempermasalahkan itu. Aku dan Kinanti tidak sengaja bertemu tadi. Dia mengajakku makan malam untuk saling bertukar kabar, lalu ikut denganku ke sini untuk menemui anak-anak. Itu saja, Chandra kembali menjelaskan. Jadi menurutmu itu tidak masalah? Lalu bagaimana kalau misalnya aku punya mantan pacar, kami makan malam bersama, dan aku mengajaknya ke sini? Camelia menyilangkan lengan. Camelia, aku membiarkan Kinanti ikut bersamaku, bukan karena dia mantan istriku, tapi karena bagaimanapun dia adalah ibu Chico dan Selin. Tetap saja itu tidak etis, kamu dan dia tidak seharusnya pergi bersama ke sini, karena kalian sudah tidak berstatus sebagai suami istri lagi. Begitu saja kamu tidak mengerti. Camelia menghela napas. Chandra terdiam sejenak sebelum berkata, baiklah, aku mengerti maksudmu. Maafkan aku. Ya sudah, lain kali jangan begitu lagi. Kamu dengar apa kata ibu tadi kan? Biarkan Kinanti yang kesini sendiri kalau mau bertemu dengan anak-anak. Camelia memperingatkan. Chandra mengangguk. Baiklah Camelia, aku mengerti. Tapi kamu bersikap begini bukan karena kamu cemburu kan? Camelia tersenyum sinis. Cemburu katamu? Untuk apa aku cemburu? Aku bersikap begini karena kamu memang sudah seharusnya menghargaiku sebagai seorang istri. Ada sedikit rasa kecewa di hati Chandra mendengar jawaban Camelia. Ia berpikir bahwa Camelia memang sedang cemburu, tapi sepertinya tidak begitu. Chandra memandangi wajah Camelia untuk beberapa lama, mencoba untuk membaca ekspresi sang istri yang membuatnya penasaran. Ketika Camelia ingin beranjak keluar kamar, Chandra menahannya.